Hai semuanya, perlu aku akui, di usiaku yang tidak sedikit ini, aku justru merasakan gejolak yang tak terencana sebelumnya. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, mari saling sapa di kolom komentar. Tulis siapa namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenal aku lebih jauh. Karena ini bukan sekedar cerita. Sejak Mas Arwan pergi 2 tahun lalu, rumah ini terasa lapang dengan cara yang menyedihkan. Tak ada lagi suara langkah beratnya di pagi hari. Tak ada ketukan 3 kali di pintu kamar saat dia pulang dari masjid. Hanya jam dinding tua yang masih setia berbunyi tiap setengah jam, seperti mengingatkan aku bahwa waktu tetap berjalan, meski ada hati yang berhenti separuhnya. Dulu, rumah ini penuh suara, penuh rencana, penuh harapan yang kami tanam bersama dari awal pernikahan. Kini, yang tersisa hanya aku dan Raga adiknya. Usianya 10 tahun lebih muda dariku. Tapi sejak Mas Arwan meninggal, dia tinggal di rumah ini karena merasa perlu menjaga kakak iparnya. Aku gak tenang ninggalin Mbak sendirian, katanya waktu itu. Aku tak menolak. Entahlah, mungkin karena aku takut benar-benar sendirian. Mungkin karena saat itu aku masih terlalu rapuh untuk membantah. Dia pria yang tenang. Bicaranya selalu singkat. Tapi jelas, dia bukan tipe yang suka basa-basi atau menyentuh sembarangan. Dan itu membuatku nyaman, atau setidaknya tidak merasa terancam. Tapi belakangan ini, ada hal-hal kecil yang mulai membuatku tidak nyaman, bukan karena dia berubah, tapi karena aku mulai menyadari keberadaannya lebih dari sekadar adik ipar, seperti sore tadi, saat dia pulang membawa buah mangga muda buah kesukaanku. Tanpa banyak bicara, dia menaruhnya di meja dan hanya berkata, "Tadi lihat di pinggir jalan." Langsung kepikiran Mbak, kalimatnya sederhana. Tapi entah kenapa, itu membuat dadaku hangat. Dan sedikit bingung, aku mulai sadar bahwa ruang-ruang di rumah ini tak lagi terasa kosong sepenuhnya. Ada jejak langkah lain yang mengisi. Ada suara laki-laki yang bukan suamiku, tapi mengisi kesunyian dengan cara yang berbeda. Bukan berarti aku tak setia pada kenangan Mas Arwan. Tidak. Tapi, perasaan bukan sesuatu yang bisa diatur seperti mengganti gorden atau menyusun piring. Kadang aku merasa bersalah saat tersenyum sendiri karena lelucon Raga yang ringan, atau saat tanpa sadar memperhatikan caranya mengaduk kopi. Mungkin ini hanya kesepian, atau mungkin lebih dari itu. Aku belum tahu. Yang jelas, ada sesuatu yang mulai bergerak di antara kami perlahan, tapi nyata. Dan malam itu, saat aku hendak mematikan lampu dapur, aku mendengar langkahnya menyusuri lorong menuju kamarnya. Langkah yang tak terburu-buru, tapi cukup jelas untuk membuatku berdiri diam di tempat. Mungkin hanya aku yang terlalu peka, atau mungkin memang ada sesuatu dalam kehadirannya yang tak lagi terasa biasa. Malam makin larut, dan aku kembali ke kamar sambil menutup lampu perlahan. Tapi dalam hati, ada cahaya kecil yang baru saja menyalentah. Karena rindu, atau karena aku mulai menatap Raga bukan lagi sebagai adik ipar, tapi sebagai laki-laki yang ada di bawah atap yang sama. Dan sejak malam itu, langkah-langkahnya di lorong sunyi mulai terdengar berbeda. Sejak malam itu, setiap kali ku dengar langkahnya menyusuri lorong, jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Entah karena lorong itu memang terlalu sepi, atau karena pikiranku yang mulai mengisi kesunyian dengan kemungkinan-kemungkinan yang belum berani kuakui. Lorong di antara kamar kami pendek, hanya beberapa langkah saja, tapi tiap kali dia melewatinya, terdengar seperti gema panjang di dalam dada. Aku mulai hafal ritmenya: 2 langkah pelan, hentakan kecil, lalu derit pintu kamarnya yang selalu tertahan sebelum tertutup sempurna. Anehnya,
Aku selalu menunggu suara itu setiap malam. Diam-diam. Mbak, udah makan? Suaranya menyapaku. Dari balik kulkas suatu malam saat aku mencari air dingin. Belum. Gak lapar. Jawabku singkat. Sambil menahan rasa gugup yang entah muncul dari mana. Padahal, dulu kami sering makan bareng, tanpa rasa canggung begini. Tapi sekarang, jarak di antara kami seperti tidak terlihat. Tapi tetap terasa. Raga keluar dari balik kulkas, membawa sebotol teh yang belum dibuka. Ia mendekat, lalu menyerahkannya padaku. Kalau nggak makan, minimal minum yang manis, biar nggak makin pahit. Katanya sambil tersenyum tipis. Kalimatnya ringan, tapi matanya tidak. Aku tertawa kecil, meski senyumku tak penuh. Kamu mulai puitis ya, kataku sambil menerima botol itu. Dia mengangkat bahu. Bukan puitis. Mungkin, cuma mulai kebanyakan mikir. Kami berdiri dalam diam beberapa saat. Di antara lemari es yang berdengung dan jam dinding yang terus berdetak, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak terucap, tapi cukup jelas untuk membuat napas jadi pendek-pendek. Kadang aku mikir, rumah ini terlalu besar buat berdua. Ucapnya tiba-tiba, tanpa menatapku. Aku mengangguk pelan, tapi lebih kosong kalau sendirian. Dia menoleh cepat ke arahku, seolah ingin menangkap sesuatu dari ekspresiku. Tapi aku buru-buru menunduk, pura-pura membuka botol teh dan menyeruput isinya. Rasa manisnya seolah mengisi ruang tenggorokanku yang sempit oleh perasaan yang belum bisa kusebut namanya. Setelah itu, Raga Berlo meninggalkan aku sendirian di dapur dengan botol teh setengah habis dan pertanyaan-pertanyaan yang makin sulit kuredam. Malam makin larut, tapi pikiranku justru makin terang. Seperti ada lampu yang mulai menyala satu persatu, membuka ruang yang selama ini kukunci rapat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bertanya-tanya. Seandainya Mas Arwan masih hidup, apakah aku akan tetap merasa begini? Atau, apakah semua ini hanya kesepian yang menjelma menjadi perhatian dari sosok terdekat yang tersisa? Aku belum tahu jawabannya. Tapi langkah Raga malam itu dan cara dia berkata biar gak makin pahit, membuatku sadar bahwa mungkin bukan hanya aku yang sedang merasa aneh. Hari itu, matahari menggantung tinggi, tapi angin tak mau diajak kerjasama. Udara lengket dan malas, membuat tubuh serasa ditempeli lembab yang tak bisa ditiup kipas angin. Aku berdiri di dekat jendela, menyapu lantai dengan gerakan lambat, sambil menahan hela napas yang terasa berat, entah karena cuaca atau karena rasa yang akhir-akhir ini mulai menumpuk di balik dada. Aku tak sadar kalau dasterku hari itu agak terlalu tipis. Warna abu-abu muda memang selalu membuat lekuk tubuh lebih terlihat ketika terkena cahaya dari samping. Tapi kupikir tak masalah, rumah hanya berdua, dan ini bukan hal baru. Sampai ku dengar suara batuk kecil dari arah ruang tamu. Aku menoleh. Raga berdiri di ambang ruang, memegang kantong plastik berisi cabai dan bawang merah. Mungkin baru pulang dari warung depan. Tapi yang membuatku gugup adalah cara matanya memandang sekilas, lalu berpaling. Tapi cukup lama untuk membuat wajahku terasa panas. Belanja Mas? Tanyaku sepat-sepat, mencoba mengalihkan suasana. Dia meletakkan belanjaannya di meja makan. Iya. Tadi Mbak bilang pengen sambal goreng kan? Aku mengangguk, berpura-pura biasa. Walau hati berdebar tak tentu arah. Dia tak menyinggung dasterku, tapi kadang, diam lebih terasa dari kata-kata. Kutatap bayanganku sendiri di kaca jendela. Daster ini sudah sering kupakai sejak dulu. Tapi entah kenapa, hari ini, aku merasa sedang memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tetap disimpan. Kalau panas, nyalain kipasnya. Mbak, jangan maksain nyapu, katanya dari dapur. Seolah tahu aku sedang mencoba melarikan diri lewat pekerjaan rumah. Aku tersenyum kecil. Kadang keringat bikin perasaan jadi lebih lega. Dia tertawa pelan.
Iya. Asalkan bukan air mata yang dipaksain keluar. Kalimatnya membuat aku terdiam sejenak. Apa dia sedang menyindirku? Atau cuma iseng bermain kata? Kenapa emangnya? Tanyaku akhirnya. Pura-pura tak paham. Cuma ngomong aja, jawabnya singkat. Tapi sorot matanya, ketika ia memandang ke arahku lagi, membuat dadaku seolah dihimpit sesuatu. Ada jeda panjang setelah itu. Aku melanjutkan menyapu tapi jerekongku jadi tak teratur. Seolah tiap helai debu yang kukumpulkan adalah sisa-sisa pikiran yang tak kunjung bersih. Dari rasa bersalah dan rasa ingin tahu yang saling beradu. Dan saat aku membungkuk, hendak mengambil keset di pojok ruangan, aku merasa dia masih berdiri di sana. Memandangi, tapi aku tak berani memastikan. Aku hanya tahu, sejak siang itu, daster abu-abu itu tak lagi terasa seperti pakaian rumah biasa. Ia jadi semacam jendela yang tak sengaja kubuka. Dan seseorang melihat ke dalam, tanpa kuundang, tapi juga tak kuusir. Dan aku pun mulai menyadari, bukan hanya langkah di lorong yang terasa berbeda, tapi juga cara pandang di balik kaca dapur sore itu. Pandangan yang belum tentu salah, tapi juga belum tentu benar. Ada yang aneh dengan jemuran belakang rumah, bukan karena cuaca hari itu, matahari bersinar cerah, angin pun cukup bersahabat, tapi entah kenapa, pakaian-pakaian yang kugantung sejak pagi masih terasa lembab ketika kuperiksa sore hari. Aku berdiri di dekat tali jemuran, menggoyang-goyangkan lengan bajuku yang masih basah. Sekilas kulihat kain dasterku ikut berayun pelan, seolah mengolok-olokku. Daster yang sama abu-abu terang yang kemarin, nyaris mengungkap apa yang seharusnya tetap samar. Kok belum kering? Suara Raga muncul di belakangku. Aku menoleh. Agak terkejut. Dia berdiri sambil membawa baju kerjanya yang basah. Rupanya mau menambah jemuran, tapi jarak kami terlalu dekat, terlalu cukup untuk mencium aroma sabun mandi yang masih melekat di kulitnya. Anginnya kayak males gerak. Jawabku singkat, sambil menunduk pura-pura sibuk. Dia ikut menatap jemuran, lalu menggantung bajunya di sebelah punyaku. Jemari kami bersentuhan sebentar saat kami menarik tali jemuran yang sama. Sentuhan kecil, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Dia tidak langsung menarik tangannya. Aku pun tidak. Dulu, Mas Arwan paling benci lihat jemuran yang gak kering, katanya. Kayak nunda-nunda keputusan, gumamku pelan, lebih ke diriku sendiri. Raga hanya diam, tapi dari ekor mataku, kulihat dia menatapku lama. Mungkin karena kadang, yang gak kering itu bukan bajunya, tapi kenangan yang masih nempel. Ucapnya akhirnya, pelan dan berat. Aku menoleh cepat. Kamu ngomong apa barusan? Dia tersenyum kecil. Enggak, cuma mikir aja. Baju basah sama kenangan itu mirip. Ya, dua-duanya harus dijemur. Tapi kadang tetap nggak kering, meski matahari terik. Aku tertawa pendek, setengah gugup. Kamu belakangan suka ngelantur, Rak. Dia mengangguk, masih menatap jemuran. Mungkin karena yang kupikirin bukan cuma pakaian. Aku membeku. Kata-katanya menggantung, seperti baju di tali jemuran itu diperlihatkan, tapi belum tentu mau dibuka. Sore itu, kami berdiri lama di halaman belakang. Tidak bicara lagi, hanya diam, tapi diam yang berisik. Diam yang seolah tahu banyak, tapi memilih tetap di balik lipatan kain yang belum benar-benar kering. Dan ketika aku kembali ke dalam rumah, aku sadar, bukan hanya jemuran yang belum kering, tapi juga rasa ini. Perasaan yang perlahan-lahan menetes, seperti air dari pakaian lembab, tak deras, tapi cukup membuat hati terasa lembut dan berat dalam waktu yang bersamaan. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, tapi karena terlalu banyak yang tidak diucapkan. Angin menggesek tirai jendela,
menciptakan bayangan bergerak di dinding ruang tamu. Dan di tengah cahaya kuning lampu gantung yang remang, aku dan Raga duduk berseberangan di atas sofa tua warisan Mas Arwan. Secangkir teh manis mengepul di tanganku. Dia memilih kopi. Entah sejak kapan kami mulai memiliki kebiasaan duduk bersama seperti ini. Tiap malam tanpa obrolan panjang, hanya ditemani detak jam dan 2 cangkir minuman hangat. Tapi malam ini, semuanya terasa sedikit berbeda. Seolah setiap jeda percakapan menyimpan sesuatu yang ingin melompat keluar tapi tertahan. "Aku suka lampu ini," ucap Raga tiba-tiba, menunjuk ke atas. Aku mengikuti arah pandangnya. Lampu kuning tua, yang menggantung sejak dulu, tak pernah diganti, hanya dibersihkan seperlunya. "Kenapa?" tanyaku pelan. "Cahayanya nggak terlalu terang, tapi juga nggak gelap," jawabnya, "kayak ngasih ruang buat bayangan." Aku menoleh, memandangi wajahnya. Bayangan memang bermain di pipi dan garis rahangnya, membuat sorot matanya tampak lebih dalam dari biasanya. "Kadang bayangan juga penting," ucapku. Hampir tanpa sadar, dia menatapku lama. "Iya, karena dari situ kita tahu cahaya datang dari arah mana." Lagi-lagi, kalimat yang terasa terlalu berat untuk percakapan ringan, tapi aku tak menghentikannya. Justru kalimat-kalimat ambigu seperti itulah yang membuat malam kami terasa hidup meski dalam diam. "Aku kadang bingung harus bersikap gimana," lanjutnya perlahan. Aku meneguk tehku, sengaja tidak langsung merespon, karena aku pun merasakan hal yang sama, kebingungan yang tidak kami bicarakan, tapi selalu ada, seperti aroma kopi yang menyusup ke dalam napas. "Maksudmu?" tanyaku akhirnya, pura-pura tak paham. Dia mengangkat bahu. "Kadang aku takut bersikap terlalu dekat, tapi juga merasa salah kalau terlalu jauh." Aku menunduk, menatap permukaan teh yang sudah mulai mendingin. Dekat itu relatif, Rak. Yang bahaya itu kalau kita terlalu nyaman dalam ketidakpastian. Ia menghela napas. "Jadi menurut Mbak, ini salah?" Aku mengangkat kepala pelan. Aku nggak bilang ini apa-apa. Aku cuma bilang, "Kadang nyaman bisa menjebak." Seketika itu, ruang tamu terasa lebih sempit dari biasanya. Tapi bukan karena fisiknya, karena jarak kami yang semula aman mulai terasa seperti api kecil yang pelan-pelan mendekatkan 2 ujung kertas. "Mbak tahu nggak?" katanya lirih. "Dulu waktu Mas Arwan masih hidup, aku selalu iri lihat kalian. Rumah ini, suasananya, aku pengen punya itu juga. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Dan sekarang, kamu tinggal di rumah ini." "Ya?" jawabnya pelan, tapi rasanya beda. Aku tak menjawab, hanya menatap lampu kuning di atas kami, yang mulai bergoyang pelan ditiup angin. Malam dari jendela yang sedikit terbuka. Dan malam itu, aku menyadari, bukan hanya cahaya yang membuat sesuatu terlihat indah, tapi juga bayangannya. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah mengapa, tubuh terasa gelisah, meski malam tadi tak terjadi apa-apa. Atau justru, karena terlalu banyak yang tak terjadi, aku membuka tirai kamar, membiarkan cahaya mentari yang masih lembut menyusup ke dalam ruang. Di luar, langit belum sepenuhnya biru. Masih ada sisa-sisa kabut di ujung genteng. Lalu terdengar suara itu. Air mengalir dari kamar mandi di belakang. Deras, teratur, dan di sela-selanya, samar, suara lelaki menyenandungkan lagu pelan. Suaranya berat, tapi lembut. Aku tak bisa mengenali lagu apa yang ia nyanyikan. Tapi nadanya cukup membuat dada ini terasa sesak. Itu suara Raga. Entah sejak kapan aku jadi memperhatikan hal-hal seperti ini. Suara air yang dulu biasa saja, sekarang terdengar seolah memanggil kenangan yang tak pernah kubuat bersamanya. Dan nyanyian lirihnya, meski tak sempurna, terasa lebih personal daripada puisi.
Aku berdiri lama di depan pintu kamar. Mematung. Rasanya aneh. Tapi aku tak bisa menolak keinginan untuk mendengarkan lebih lama. Seolah lewat celah suara itu, aku bisa mengintip isi hatinya, hal-hal yang tak pernah ia ucapkan langsung padaku. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Aku terkejut dan buru-buru masuk kembali ke kamar, menutup pintu sepelan mungkin agar tak mengeluarkan bunyi. Jantungku berdetak kencang seperti remaja ketahuan mencuri pandang. Lalu, dari balik pintu kamarku, ku dengar langkahnya lewat di lorong. Kakinya tak memakai sandal. Langkahnya terdengar jelas, lembut, tapi tegas. Dan entah kenapa, aku menunggu apakah dia akan mengetuk pintuku. Tapi tidak, dia terus berjalan ke kamarnya. Aku duduk di pinggir ranjang, mengusap wajahku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Aku, wanita 45 tahun, merasa salah tingkah hanya karena suara nyanyian di kamar mandi, hanya karena dia tinggal di rumah yang sama, hanya karena dia mulai memperlakukan aku dengan cara yang berbeda, Mbak. Suara Raga tiba-tiba terdengar dari luar. Aku tersentak. Iya, air hangatnya masih nyala. Kalau mau nyusul mandi. Kalimatnya sederhana, tapi nada suaranya sehangat air yang ia tawarkan. Aku menjawab cepat. Iya, nanti aku nyusul. Lalu hening kembali, tapi tidak dengan pikiranku. Dan saat aku berdiri di kamar mandi kemudian mencuci wajah dengan air hangat yang masih tersisa dari pemanas, aku seperti membasuh lebih dari sekadar kulit. Ada rasa bersalah yang ikut mengalir bersama tanya yang belum sempat ku pecahkan. Apakah ini cuma kesepian yang menjelma jadi perhatian? Atau sudah sejak lama aku hanya menolak untuk melihat arah rasa ini tumbuh? Pagi itu, air di kamar mandi tak hanya membersihkan tubuhku, tapi juga membuka pintu yang sudah lama ku biarkan tertutup rapat. Dan kini, aku tak yakin masih punya kunci untuk menguncinya kembali. Hujan turun sore itu, tidak deras. Hanya gerimis yang malu-malu menyentuh kaca jendela. Langit memudar jadi kelabu, membuat waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah, melipat cucian, sambil mendengarkan suara hujan yang menempel di atap rumah. Tenang, tapi juga menghanyutkan. Tiba-tiba, terdengar suara pintu pagar terbuka. Raga pulang. Aku sempat menengok ke arah jendela, dan melihat siluetnya masuk dengan jaket yang basah. Ia tempok buru-buru, menurunkan kap motornya, lalu berjalan cepat masuk rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Masih dengan tangan sibuk melipat kaos, dia masuk sambil melepaskan jaket dan menggantungnya di belakang pintu. Rambutnya sedikit lepek, pundaknya basah, tapi matanya tetap jernih. Kehujanan? Tanyaku. Sedikit, jawabnya. Tadi sempat berhenti di depan toko, nunggu reda, tapi malah nambah deras. Aku berdiri, berniat mengambil handuk dari lemari kecil di ruang tamu. Tapi saat aku hendak memberikannya, ia lebih dulu bergerak. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan lengan bajunya yang basah ke arahku. Aku pinjam lap, Mbak, katanya sambil menarik bajunya sedikit. Aku mengangguk dan menyerahkan handuk. Tapi tangan kami kembali bersentuhan. Bukan cuma kulit ke kulit, tapi juga waktu ke waktu. Hangat, pelan, tak disengaja, tapi juga tidak ditarik cepat-cepat. Dia tak langsung mengambilnya. Matanya menatap tanganku yang masih memegang ujung lengan bajunya. Tangan Mbak, dingin, katanya pelan. Aku tersenyum, kaku, menarik tanganku perlahan. Cuacanya dingin. Dia tertawa kecil. Tapi tadi pagi, katanya, keringat bikin lega. Sekarang malah dingin. Kalimatnya terdengar ringan, tapi caranya mengucapkannya seolah sedang mengungkit sesuatu yang lain. Sesuatu yang masih menggantung sejak beberapa hari lalu. Beda suasana, beda rasa, jawabku singkat, sambil mengalihkan pandangan keluar jendela. Tapi aku tahu, dia masih menatapku. Dan untuk beberapa detik, tak ada suara selain hujan.
Raga lalu duduk di kursi seberang, menyeka rambutnya dengan handuk. Aku mencuri pandang. Gerakannya pelan, tenang. Laki-laki yang tumbuh dengan caranya sendiri. Dan saat matanya bertemu milikku, ia tak menghindar. Kadang aku mikir, "Mbak," katanya pelan, "kalau aku bukan adik Mas Arwan, Semiwainya pasti lebih sederhana." Ya, aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa, karena pertanyaannya terlalu jujur untuk diabaikan, tapi juga terlalu berbahaya untuk direspon sembarangan. "Kenapa kamu mikir gitu?" tanyaku hati-hati. Dia mengangkat bahu. "Soalnya, ada beberapa hal yang rasanya gak adil kalau cuma boleh dirasakan dalam diam." Aku memalingkan wajah, menatap hujan yang masih menetes di jendela. Tapi mataku mulai basah. Bukan karena gerimis di luar, melainkan karena perasaan yang perlahan tak bisa lagi kusembunyikan. Dan saat dia berdiri, berjalan kembali ke kamarnya, aku menyadari, bukan hanya ujung lengan bajunya yang basah, tapi juga batas antara yang pantas dan yang diam-diam mulai terasa. Benar, malam itu aku tidak bisa tidur. Hujan sudah reda, tapi suara tetesnya masih tertinggal di luar jendela, seperti gema yang enggan pergi. Rumah hening, nyaris tak bernapas, hanya suara detik jam dinding, dan kadang derit kayu lantai yang berdecit, entah karena angin atau ingatan yang tertinggal di sela-selanya. Aku turun ke dapur, berniat membuat teh hangat. Langkahku ringan, tapi tetap saja tangga tua ini punya cara sendiri untuk mengumumkan setiap gerakan. Berderit pelan, seperti mengadukan rahasia. Dan malam ini, rahasia itu seperti ingin disampaikan langsung ke telinga Raga. Dan benar saja, ketika aku baru menyalakan kompor, ku dengar langkahnya. Lembut, hati-hati, tapi tetap terdengar. Ia muncul di ambang pintu dapur, mengenakan kaos hitam dan celana panjang tipis. Wajahnya setengah gelap, karena cahaya lampu dapur hanya menerangi satu sisi. "Belum tidur, Mbak?" tanyanya pelan. Aku menoleh sambil tersenyum tipis. "Sama seperti kamu." Ia berjalan masuk dan duduk di kursi tinggi dekat meja makan. Matanya menatap cangkir yang sedang kupersiapkan. "Teh," tawarku. Dia mengangguk. "Manis saja. Jangan terlalu panas, tapi jangan terlalu dingin juga." Aku melirik, geli dalam hati. "Suka yang tanggung ya, bukan tanggung," katanya pelan. "Tengah-tengah, biar bisa dinikmati lebih lama." Aku mengangguk sambil menuang teh kedua cangkir. Entah kenapa, ucapannya seperti menyentuh hal lain yang tersembunyi. Seperti perasaan ini tidak panas, tidak dingin, tapi menggantung di antara. Dibiarkan tidak tuntas, supaya tak cepat usai. "Ngomong-ngomong," ucapnya sambil menatapku, "tangga di rumah ini selalu berderit dari dulu." "Ya?" Aku tertawa kecil. "Iya, Mas Arwan gak pernah sempat benerin," katanya. "Biar kita tahu siapa yang naik turun malam-malam." Raga tertawa pelan. "Berarti tadi Mbak pasti tahu aku juga naik turun." Aku menatapnya sebentar, lalu menandok. Tangga ini jujur, tapi kadang kejujuran juga bisa menyakitkan. Ia tidak langsung menjawab. Tapi tiba-tiba, suasana menjadi terlalu hening. Bahkan uap teh yang mengepul pun terasa seperti suara. Lalu, pelan-pelan, ia berdiri, mendekat ke arahku. "Mbak," ucapnya, perlahan. Kalau tangga ini bisa ngomong, mungkin dia bakal cerita banyak tentang langkah-langkah yang dayem-diem kita ambil. Tapi, nggak pernah kita akui. Aku meneguk tehku buru-buru, mencoba menyibukkan tangan. Tapi jantungku berdetak kencang. Langkah seperti apa? Ia tak menjawab langsung, tapi jarinya menyentuh tepi cangkirku, nyaris menyentuh tanganku juga. Langkah yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan, tapi terlalu ragu untuk disebut niat. Dek, aku mematung.
Tanganku masih memegang cangkir. Tapi rasanya seperti memegang bara, hangat, membakar pelan-pelan. Tapi tak ingin ku lepas. Kami tak bicara lagi setelah itu. Tapi malam itu, kami berdua tahu, tangga itu tak hanya berderit karena kayunya tua, tapi karena ada langkah yang mulai berubah arah. Tidak lagi turun untuk mencari teh, tapi naik menuju ruang yang lebih sulit didefinisikan. Setelah malam itu, segalanya terasa berbeda, tapi anehnya, bukan menjadi lebih dekat, justru sebaliknya. Sejak percakapan di dapur, dan nyarisnya sentuhan di antara uap teh yang masih mengepul, Raga mulai menjaga jarak. Tidak dengan cara yang kasar, tidak juga menghilang. Ia tetap ada, tapi seperti berdiri 2 langkah lebih jauh dari biasanya. Saat sarapan, ia lebih banyak menunduk. Obrolan kami tak seleluasa biasanya. Bahkan, suara tangganya pun kini lebih pelan, seperti sedang mencoba tidak meninggalkan jejak. Aku tidak menanyakan apa-apa, dan dia pun tak menjelaskan. Tapi di antara diam kami, ada kalimat-kalimat yang tidak selesai yang seperti tersangkut di ujung lidah, lalu ditelan kembali, sebelum sempat diucapkan. "Mbak, aku," katanya, suatu sore, saat kami soma-soma menyapu halaman depan. Aku berhenti, sejenak. "Apa?" Ia tampak ragu, menatap ke tanah, menggenggam gagang sapu terlalu erat. Kalau aku bukan adik Mas Arwan, mungkin ia tak melanjutkan. Aku menunggu, tapi yang keluar dari mulutnya hanya helaan napas panjang. Aku menoleh ke arahnya. "Mungkin apa, Rak?" Ia tertawa kecil, tapi kering. Enggak penting." Kalimat itu menggantung, menggentong terlalu lama di antara kami, dan aku tahu, kalau aku paksakan untuk dijawab, bisa jadi bukan hanya jawabannya yang akan muncul, tapi juga sesuatu yang mungkin belum siap kami terima. Aku mencoba melanjutkan menyapu, tapi sejak saat itu, rumput yang rontok pun terasa lebih berisik dari kata-kata Tania yang tak selesai. Beberapa hari berlalu seperti itu. Ia mulai jarang pulang tepat waktu, kadang bilang ada kerjaan tambahan, kadang bilang ingin menginap di tempat teman. Dan setiap kali aku membuka pintu dan tak melihat motornya di teras, ada bagian dari hatiku yang terasa hilang. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tahu dia sedang menjauh. Dan aku juga tahu aku tak bisa menahannya. Sampai suatu malam, aku menemukan baju-baju Nia mulai tak lengkap di lemari. Beberapa gantungan kosong, beberapa laci longgar, dan satu kotak kecil di atas rak yang biasanya penuh barang-barang Nia, kini kosong sama sekali. Hatiku mencelos, tapi anehnya, aku tidak menangis. Karena jauh di lubuk hati, aku tahu ini akan terjadi. Ketika perasaan tumbuh di tanah yang digenangi keraguan, ia akan ragu pula untuk mekar. Dan Raga mungkin sedang memilih untuk mencabut dirinya sebelum semuanya tumbuh terlalu dalam. Dan kalimatnya yang tak selesai waktu itu kini lebih terdengar seperti salam perpisahan yang tertunda. Hari itu, hujan datang tanpa aba-aba. Langit yang tadi biru berubah kelabu. Secepat pikiranku berubah saat melihat satu pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. "Saya Rima, maaf mengganggu. Raga tidur di tempat saya semalam, tapi dia meninggalkan sesuatu untuk Mbak Erni. Tolong hubungi saya." Jantungku serasa berhenti berdetak. Rima? Siapa Rima? Dan kenapa ia tahu namaku? Kenapa Raga tidur di tempatnya? Aku tidak langsung membalas. Tubuhku gemetar. Tanganku dingin, bukan karena cuaca, tapi karena campuran antara takut, cemburu, curiga, dan kehilangan. Dengan ragu, aku akhirnya menekan tombol panggil. "Halo?" Suara perempuan itu lembut, tapi tegas. "Ini Erni," kataku pelan. "Kamu bilang Raga ninggalin sesuatu?" Hening sebentar, lalu suara Rima terdengar lagi. "Iya, surat, ditulis tangan," katanya. "Cuma Mbak yang boleh baca."
Aku menelan ludah. Kamu, siapa sebenarnya? Suara di seberang tertawa kecil, tapi tidak mengejek. Saya mantan tunangannya. Dunia terasa berputar. Aku menarik napas panjang, berusaha tidak kehilangan kendali. Tenang, Mbak. Nggak seperti yang Mbak pikir, lanjutnya. Saya sudah menikah sekarang. Kami cuma berteman baik. Tapi dia sempat cerita soal perasaan yang nggak seharusnya tumbuh. Dia bingung, dia takut, dan dia pergi. Aku tak bisa berkata-kata. Saya akan kirim suratnya lewat ojek online. Boleh? Aku mengangguk. Meski tak terlihat. Boleh. 1 jam kemudian, amplop coklat tiba di depan pintu. Jemariku bergetar saat membukanya. Tulisan tangan Raga. Rapih, penuh tekanan. Mbak Erni, aku pergi bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena aku takut kalau aku tinggal lebih lama, aku nggak akan bisa keluar sama sekali. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma adik dari laki-laki yang Mbak cintai dulu. Tapi kenyataannya, aku juga mulai mencintai Mbak. Bukan sebagai bagian dari masa lalu kakakku, tapi sebagai perempuan yang setiap harinya membuatku ingin lebih banyak diam di rumah. Tapi cinta yang benar bukan berarti harus dimiliki. Kadang, cinta itu justru harus tahu kapan berhenti sebelum merusak. Kalau nanti aku cukup kuat, aku akan kembali, tapi bukan sebagai adik ipar, melainkan sebagai lelaki yang ingin memperjuangkan tempat di samping Mbak. Kalau Mbak masih bersedia. Raga, surat itu jatuh dari tanganku. Helen, tapi jiwaku seolah jatuh lebih keras. Aku tak tahu harus bahagia atau sedih, tapi yang pasti, hujan hari itu tidak membawa dingin, justru membuat pipiku terasa hangat, karena air mata yang akhirnya tak bisa kutahan lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku menyentuh amplop itu, mencium bekas lipatan jemarinya, dan berkata dalam hati, pergilah, tapi pulanglah nanti. Aku akan tetap di sini, menunggu. Dengan jendela yang tak pernah benar-benar tertutup. Sudah 3 hari sejak surat itu datang, tapi rasanya seperti baru kemarin aku membacanya, dan membacanya lagi, dan lagi. Aku meletakkan amplopnya di meja ruang tengah. Tidak kusimpan di laci, tidak juga kubuang. Ia seperti tamu yang kutunggu tanpa tahu kapan akan benar-benar pergi. Ini, saat aku hendak membersihkan kamarnya, aku sempat ragu membuka pintunya. Rasanya seperti memasuki ruang yang belum siap ditinggalkan. Tapi debu mulai menumpuk, dan kenyataan tetap harus diurus. Meski perasaan masih tercecer, pintu kamarnya berderit pelan saat ku buka. Udara di dalamnya masih membawa aroma sabun yang biasa ia pakai, wangi yang ringan, bersih, dan hangat. Anehnya, wanginya belum hilang, padahal dia sudah tak di sini. Aku duduk di pinggir ranjangnya, mengusap sprei yang masih terlipat rapi. Ada satu baju yang tertinggal, kaos biru tua yang sering ia pakai. Tidur. Aku mengangkatnya dan mencium bagian kerahnya. Wanginya masih ada. Dan saat itu juga, hatiku seperti diremas perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata rasa rindu bisa hidup dari hal sekecil wangi sabun. Aku berjalan ke meja kecil di sudut kamarnya. Ada sisa-sisa kehadirannya. Tumpukan buku yang tak sempat dibawa, notes dengan tulisan singkat, dan satu gelas yang masih tersisa garis bekas bibirnya. Semuanya diam, tapi semuanya bicara. Dan dari antara tumpukan barang itu, aku menemukan hal yang membuatku tercekat. Sebuah foto lama. Hidden Beauty. Aku dan Mas Arwan sedang duduk di tangga rumah ini masih muda, tertawa, penuh harap. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Di belakang foto itu ada tulisan tangan Raga. Kadang aku bertanya, apa aku bisa berdiri di tempat yang pernah diisi oleh orang sebaik kakakku? Tapi kemudian aku sadar,
Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin mencintai Mbak dengan caraku sendiri. Aku tak bisa menahan air mata kali ini. Karena ternyata perasaan yang tumbuh diam-diam itu bukan sekadar ketertarikan, tapi pergulatan dan penghormatan. Aku meremas foto itu perlahan, lalu mendekapnya ke dada, seakan berharap melalui sentuhan ini, aku bisa mengirimkan pesan kepadanya di luar sana, bahwa aku mengerti dan aku tidak marah, bahwa aku juga sedang belajar mencintainya dengan caraku sendiri. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku membuka jendela kamar itu lebar-lebar, membiarkan cahaya masuk, membiarkan aroma sabun tercampur dengan udara pagi, membiarkan semuanya tetap hidup. Sudah lebih dari seminggu sejak Raga pergi, dan rumah ini mulai terbiasa dengan sepi. Bukan sepi yang memekakan, tapi sepi yang pelan-pelan menjadi bagian dari rutinitas. Seperti kursi kosong di meja makan, atau suara tangga yang tak lagi berderit malam mulam. Pagi itu, aku menyiram tanaman di halaman depan. Embun masih menempel di ujung daun, dan langit tampak malu-malu membuka birunya. Aku mengenakan daster panjang dan sandal karet yang sudah mulai aus. Hari-hari kembali sederhana, seperti sebelum Raga datang. Tapi ada yang tetap berbeda. Karena hatiku tak lagi sama. Lalu aku mendengar sesuatu. Ketak, ketak, suara sepatu. Langkah yang lambat, tapi pasti. Tidak seperti suara pengantar paket atau tukang sayur. Langkah ini seperti milik seseorang yang mengenal tanah halaman ini lebih dari siapapun. Aku tak langsung menoleh. Karena jujur, aku takut harapanku mempermainkanku. Tapi langkah itu makin dekat, lalu berhenti. Dan barulah aku menoleh perlahan. Dia berdiri di depan pagar. Raga mengenakan jaket hitam, membawa tas selempang. Wajahnya lebih kurus, tapi sorot matanya masih sama. Hangat, terbuka. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak langsung masuk, hanya berdiri di sana. Boleh masuk? Tanyanya pelan. Seperti tamu. Aku tidak menjawab, langkahku pelan menuju pagar. Membukanya tanpa kata. Lalu kami berdiri berhadapan. Diam dalam jeda yang panjang sekali. Kamu kelihatan lebih tenang, ucapku akhirnya. Dia tersenyum tipis. Karena aku udah selesai lari. Aku mengernyit. Lari dari apa? Dari perasaan yang kutolak sendiri. Dan dari kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya cuma perlu satu jawaban. Apakah Mbak juga merasakan hal yang sama? Aku terdiam. Jemari yang tadi memegang selang, kini terasa kaku. Rag, ucapku pelan. Tunggu, katanya cepat. Sebelum Mbak jawab, aku mau bilang ini. Aku pulang bukan untuk meminta. Aku pulang karena aku sadar perasaan itu gak bisa disimpan di kota lain. Karena yang kucintai bukan sekadar rumah ini, tapi orang yang menjadikan rumah ini terasa hidup, hening. Hanya suara burung dan embusan angin pagi yang menemani. Lalu, aku mendekat, sangat dekat. Aku gak tahu ini benar atau salah. Tapi yang aku tahu, kamu pulang, kataku sambil menatap matanya. Dan pulang selalu lebih berani dari pergi. Dia mengangguk pelan. Wajahnya sedikit gemetar, dan aku tahu, kata-kataku barusan adalah satu-satunya izin yang ia butuhkan. Kami tidak berpelukan, tidak juga bersentuhan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kesediaan untuk kembali. Sudah 3 hari sejak Raga kembali. Rumah ini perlahan-lahan terasa hidup lagi. Tidak meledak-ledak, tidak juga serba canggung. Tapi seperti tanaman yang mulai tumbuh kembali dari akar lama yang diam-diam masih basah. Pagi ini, aku menyiapkan 2 piring nasi goreng. Bukan resep istimewa,
Tapi aroma bawang putih dan kecap yang terbakar di wajan itu membawa rasa seolah masa lalu dan masa kini duduk berdampingan. Dia datang ke dapur sambil mengucek mata. Rambutnya berantakan, tapi senyumnya rapi. Bau sarapan bikin aku mimpi bagus, katanya sambil menarik kursi. Aku tertawa kecil. Mimpi apa? Apa? Mimpi bangun. Lalu disambut nasi goreng buatan perempuan yang paling sering kutolak dalam doa, karena takut aku serius menginginkannya. Aku berhenti sebentar, sendok di tanganku menggantung. Kata-katanya ringan, tapi rasanya dalam sekali. Aku hanya mengangguk dan menyodorkan piring. Kami makan berhadapan. Tak banyak bicara, tapi kali ini tidak ada yang menggantung, tidak ada jeda yang canggung. Bahkan, cara kami saling diam pun terasa hangat. Setelah suapan ketiga, dia bertanya pelan, "Boleh aku bantu nyapu halaman nanti?" Aku tersenyum. "Boleh." Dia mengangguk, lalu menatapku lagi. "Dan boleh aku bantu menyapu keraguanmu?" Sedikit demi sedikit, aku tak menjawab langsung. Hanya menatapnya lama, bukan karena tidak yakin, tapi karena aku tahu apa yang kami jalani ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah melangkah di antara garis batas antara masa lalu dan masa kini, antara rasa yang sah dan ragu, antara aku dan raga. Setelah sarapan, kami duduk di teras. Meja kecil yang dulu hanya kugunakan untuk menaruh pot, kini punya 2 cangkir dan 2 orang. Aku merapikan rambut yang tertiup angin, sementara dia menggoyangkan kakinya. Santai sekali. Ternyata, aku lebih takut saat jauh dari rumah ini, daripada saat tinggal di sini. Katanya. Takut kenapa? Takut aku kehilangan kesempatan buat memperbaiki cara aku melihat Mbak. Aku menatapnya. Melihat aku, dia mengangguk. Dulu, aku cuma lihat Mbak sebagai peninggalan masa lalu, sebagai kakak ipar. Tapi makin kesini, aku sadar Mbak bukan peninggalan siapa-siapa. Mbak adalah perempuan yang masih bisa menata masa depan, dan aku ingin ada di dalamnya. Aku tersenyum, tapi di dalam dada, sesuatu bergetar. Karena meskipun kata-kata Nia manis, aku tahu jalan yang kami hadapi belum tentu mulus. Ada keluarga, ada tetangga, ada bayangan mendiang Mas Arwan, yang mungkin tak pernah bener-bener pergi dari hati ini. Tapi, untuk kali ini, aku membiarkan meja makan ini menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh lagi. Bukan dari pelukan atau janji, tapi dari niat untuk duduk bersama, menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu aku duduk di kamar, membuka laci lemari yang sudah lama tak kusentuh. Di dalamnya, tersimpan map hijau berisi dokumen-dokumen lama. Akta rumah, kartu keluarga, fotokopi KTP, dan 1 buku tabungan, masih atas nama aku dan Arwan. Buku itu terasa berat di tanganku, bukan karena saldo yang tertulis di dalamnya, tapi karena nama di sampul depannya. 2 nama yang dulu pernah menjadi 1 hidup, 1 atap, 1 janji, dan sekarang hanya tinggal aku. Aku menatap huruf-huruf itu lama sekali. Erni dan Arwan. Nama kami berdua masih terpatri rapi di kertas keras itu, tapi dunia di sekitarnya sudah berubah. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. "Mbak, boleh masuk?" Suara Raga dari luar. "Masuk aja," jawabku. Buru-buru menyimpan buku tabungan itu ke balik map. Dia masuk sambil membawa 2 cangkir teh. Salah satunya langsung ia letakkan di mejaku. Hari ini mendung. Tapi aku suka mendung. Kayak ada jeda sebelum langit memutuskan mau nangis atau enggak. Aku tersenyum. "Kamu memang makin jago ngomong. Pakai kalimat aneh-aneh, tapi selalu jujur," balasnya sambil duduk di kursi dekat ranjang. Hari ini, Mbak kelihatan beda.
Beda gimana? Seperti orang yang habis buka lemari kenangan. Yey, kelihatan dari matanya. Aku terdiam, tatapannya tak menuntut, tapi penuh pengertian. Sialah ia tahu, ada hal yang sedang kutimbang-timbang dan belum berani kuungkapkan. Akhirnya aku berdiri, mengambil kembali map dari laci, dan menyerahkan buku tabungan itu padanya. Lihat ini. Ia membaca pelan, Ernie dan Arwan. Aku belum pernah ganti, belum pernah ubah. Masih seperti saat Mas Arwan hidup. Raga menatapku, lalu menatap buku itu. Tangannya bergerak pelan, tapi tak membukanya. Mbak tahu, aku gak keberatan. Aku mengerutkan kening. Gak keberatan apa? Kalau nama Mas Arwan masih ada di buku ini, atau dimanapun, karena dia pernah jadi bagian besar dari hidup Mbak. Dan kalau aku ingin ada di hati Mbak, aku gak bisa datang sebagai penghapus. Aku cuma ingin menjadi bab baru, bukan haliman pengganti. Air mataku menetes tiba-tiba, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dimengerti dengan cara yang tak banyak orang bisa lakukan. Terima kasih Rag, dia menggeleng pelan. Bukan aku yang harusnya diterima kasih, tapi Mbak, karena masih berani membuka hati, bahkan ketika nama yang lama masih tertulis. Kami tak bicara lama setelah itu, tapi buku tabungan itu tetap terbuka di meja. Tidak diubah, tidak juga disimpan kembali. Karena hari itu, aku belajar sesuatu. Mencintai yang baru tidak berarti menghapus yang lama, tapi menerima bahwa hati bisa luas kalau diberi ruang untuk tumbuh. Hari itu aku membersihkan lemari kecil di gudang belakang, lemari tua peninggalan mertua yang sudah lama tak kubuka. Debunya tebal, kayunya sudah lembab, tapi entah kenapa aku merasa perlu menyentuhnya hari itu. Seperti ada sesuatu yang memanggil dari balik lapis-lapis waktu. Di laci paling bawah, di antara tumpukan koran dan nota belanjaan jadul, aku menemukan amplop coklat kecil, tanpa nama, tanpa perangko. Tapi aku tahu betul tulisan tangan di depannya. Tulisan Arwan. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Dengan napas pelan, aku membuka lipatan kertasnya. Ernie, kalau surat ini sampai ke tanganmu, mungkin itu artinya aku sudah gak bisa mengatakannya langsung. Aku tahu, aku bukan suami yang sempurna. Kadang terlalu sibuk, terlalu diam, terlalu percaya bahwa kamu bisa selalu mengerti tanpa aku harus bicara. Tapi satu hal yang ingin aku pastikan, kalau aku pergi duluan, aku ingin kamu tetap bahagia. Dan aku ingin kamu tahu, kalau suatu hari adikku tinggal bersamamu, dan kamu melihat sisi dirinya yang dulu tak sempat aku perkenalkan sepenuhnya, jangan takut, jangan merasa bersalah. Karena Raga, mungkin satu-satunya orang yang cukup aku percaya untuk menjaga kamu. Kalau aku nggak bisa lagi. Air mataku menetes satu-satu ke atas kertas itu. Tulisan di bagian bawah mulai mengabur, tapi maknanya justru semakin jelas. Aku tidak menulis ini untuk mendorongmu mencintainya. Tapi kalau itu terjadi, jangan lawan. Karena tidak semua cinta datang dari awal. Ada cinta yang tumbuh setelah luka. Dan kadang, cinta seperti itu justru lebih kuat dengan seluruh sisa waktu yang pernah aku punya. Arwan, aku memeluk surat itu, seperti memeluk seseorang yang sudah lama pergi, tapi masih menyisakan pelukan paling hangat. Dada ini sesak, bukan karena menyesal, tapi karena aku merasa diizinkan. Malam harinya, aku duduk di ruang tengah bersama Raga. Ia membaca buku sambil menyilangkan kaki di sofa. Aku menatapnya lama, lalu menyerahkan surat itu tanpa berkata apa-apa. Ia membacanya pelan, baris demi baris. Wajahnya berubah, dan ketika ia selesai, dia menatapku, seperti menatap langit yang mendadak membuka celah cahaya di balik awan gelap. Mas Arwan menulis ini, aku mengangguk. Dia tahu ya? Bisiknya.
Aku tak bisa menjawab, tapi aku menaruh tanganku di atas tangannya. Dan untuk pertama kalinya, tak ada lagi yang terasa salah. Kami tidak memulai kisah ini dengan sempurna. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu tua yang remang, kami merasa diterima, bahkan oleh seseorang yang telah tiada. Pagi itu, aku membuka jendela ruang tamu seperti biasa. Angin membawa aroma kembang sepatu yang sedang mekar di pekarangan, tapi juga menyelipkan sesuatu yang lain, perasaan bahwa ada yang sedang mengamati. Dan benar saja, dari balik tirai rumah sebelah, aku melihat bayangan seseorang cepat-cepat menutupnya saat aku menoleh. Tirai itu bergoyang pelan, seperti baru saja disentuh tangan yang gugup. Tapi, aku tak perlu menebak siapa. Ibu Ratmi tetangga kanan rumah memang terkenal punya mata yang lebih tajam dari CCTV. Aku tersenyum kecil, bukan senyum menyambut, tapi senyum yang menyimpan napas panjang. Pagi, Mbak Erni, suara itu datang dari pagar. Bu Yanti, tetangga sebelah kiri, berdiri sambil membawa kantong sayur. Pagi Bu Yanti, balasku ramah. Dia mendekat sedikit, mencondongkan tubuh, matanya menatap ke dalam rumah. Raga pulang ya? Udah, lama juga, tinggal lagi. Aku mengangguk pelan. Iya, udah balik. Wah, pantesan tadi Ibu Ratmi bilang, lihat kalian duduk bareng di teras malam-malam. Romantis amat, katanya. Nada suaranya ringan, tapi ada sesuatu di balik senyumnya. Sesuatu yang menyelidik. Aku tidak membalas langsung, hanya menunduk sedikit, lalu menjawab. Kadang, yang orang lihat romantis, sebenarnya cuma dua orang yang sedang belajar sembuh. Ia terdiam sejenak, mungkin tak menyangka jawabanku setenang itu. Lalu ia tersenyum, entah sungguhan atau hanya sopan santun. Ya, yang penting Mbak bahagia ya. Insya Allah, jawabku. Setelah Bu Yanti pergi, aku masuk ke dapur. Raga sedang menyeduh kopi. Ia menoleh ketika aku datang. Dari Bu Yanti, tanyanya. Aku mengangguk. Dia tahu kamu udah pulang. Raga tertawa kecil. Cepat juga ya. Desas-desus jalan. Namanya juga lingkungan, jawabku sambil membuka lemari. Kadang lebih cepat dari berita nasional. Kami tertawa, tapi di antara tawa itu, aku tahu kami sedang membicarakan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa cinta ini, yang semula tumbuh diam-diam, kini sedang diuji oleh dunia luar. Oleh mata-mata yang tak tahu cerita. Oleh telinga-telinga yang hanya menangkap dari separuh kalimat. Sore harinya, saat aku menyapu halaman, beberapa tetangga melintas dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, menoleh sedikit lebih lama, dan melempar senyum yang tidak sepenuhnya hangat. Tapi aku tetap menyapu, tetap berdiri, tetap ada. Karena kali ini, aku tidak merasa harus bersembunyi, tidak merasa harus pura-pura tabah. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri, bahwa rasa ini nyata, bahwa Raga tak lagi sekadar adik dari masa lalu. Dia adalah bagian dari hariku sekarang, dan mungkin cinta yang benar tidak harus selalu diteriakkan, tapi cukup dibiarkan tumbuh. Meski hanya dilihat dari balik tirai, hujan turun pelan sore itu, seperti gerimis yang enggan jatuh sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat langit kelabu dan pikiran ikut muram. Aku baru saja menyeduh teh saat suara bel pagar berbunyi 2 kali, cepat dan tak sabar. Aku mengintip dari balik tirai. Seorang perempuan berdiri di sana, tak ku kenal wajahnya. Rambut panjang dikunci rapi, wajahnya bersih tapi kaku, tubuhnya tegak, seperti seseorang yang datang bukan untuk berkunjung, tapi untuk menyampaikan sesuatu. Aku membuka pintu pelan. Ya, Ada Yang. Bisa saya bantu? Ini rumahnya Bu Erni ya? Suaranya datar. Iya, saya sendiri. Dia tersenyum tipis. Saya Tania. Dulu pernah dekat dengan Raga. Darahku mengalir dingin. Bukan karena cemburu, tapi karena nama itu.
bukan asing. Dulu Mas Arwan pernah menyebutnya sekilas teman Raga yang pernah datang saat pemakaman. Tapi tak sempat bicara denganku. Aku membiarkannya masuk. Kami duduk di ruang tamu. Tania menatap sekeliling rumah, seperti sedang menilai perubahan. Rumah ini masih sama, ya? Katanya. Memang tidak banyak yang berubah, jawabku. Berusaha tenang dia menatapku. Dalam, saya minta maaf kalau kedatangan saya tiba-tiba, tapi saya merasa perlu bicara. Sebelum semuanya terlewat untuk apa? Untuk memberitahu bahwa saya dan Raga dulu pernah bertunangan. Dan saya hamil waktu itu. Dunia terasa berhenti berputar. Aku mematung. Nafasku sesak. Mataku menatapnya tajam. Tapi suaraku nyaris hilang. Apa maksudmu? Raga tahu. Tapi dia pergi dari kota waktu itu. Dia bilang, belum siap. Saya tidak menuntut apa-apa. Anak saya sekarang sudah 2 tahun. Saya tidak datang untuk minta dia kembali. Hanya, saya pikir Bu Erni berhak tahu sebelum hubungan ini jadi lebih dalam. Aku menggenggam lututku erat. Raga tak pernah cerita soal ini. Bahkan, saat ia pergi dan kembali, ia tidak menyebut nama perempuan ini sama sekali. Tania bangkit. Saya hanya ingin jujur, bukan untuk merusak. Tapi kalau saya jadi ibu dari perempuan yang sekarang dekat dengan Raga, saya pasti ingin tahu siapa yang pernah dia tinggalkan. Ia pergi dengan langkah tenang, sementara aku tetap duduk di sana. Seolah baru saja ditinggalkan badai yang tidak meninggalkan puing, tapi merontokkan kepercayaan. Saat malam datang dan Raga pulang, aku tidak langsung bicara, tapi mataku dan hatiku sudah penuh tanya. Dan untuk pertama kalinya, cinta ini terasa seperti berdiri di ujung tebing, antara melompat atau ditinggal sendiri. Raga duduk di kursi makan, menyuapkan sendok ke mulutnya, tanpa banyak bicara. Aku hanya berdiri di ambang dapur, menatap punggungnya yang dulu terasa paling nyaman, kini terasa asing. Rag, panggilku akhirnya. Ia menoleh, senyumnya masih hangat. Ya? Ada yang datang tadi sore? Siapa? Tania. Senyumnya membeku. Sendok di tangannya berhenti di tengah jalan. Aku maju beberapa langkah. Kamu gak mau cerita sesuatu? Ia menunduk pelan, menaruh sendoknya. Mbak udah tahu. Ya, aku mengangguk. Kenapa kamu gak pernah cerita? Raga menarik napas panjang. Matanya masih menatap meja, bukan wajahku. Aku takut kehilangan kamu. Takut kamu lihat aku sebagai lelaki pengecut yang ninggalin tanggung jawab. Padahal, aku memang pernah jadi itu. Aku duduk di depannya, pelan. Jadi benar, kamu pernah tunangan dan dia punya anak darimu? Ia mengangguk. Lambat. Iya. Tapi waktu itu aku masih lari dari banyak hal. Ayah meninggal. Kak Arwan juga. Dunia rasanya runtuh. Dan aku gak tahu harus pegang yang mana lebih dulu. Aku pergi. Dan itu salahku. Dan sekarang, aku sudah bicara dengan Tania. Aku sudah mulai kirim uang. Anaknya sehat, tapi kami gak pernah menikah. Dia tidak pernah menuntut, tapi aku tahu itu akan terus jadi luka. Kalau aku gak pernah bilang ke kamu, aku menatapnya. Lalu, kenapa kamu gak bilang waktu pulang? Waktu duduk bersamaku, waktu kamu bilang ingin jadi bagian dari hidupku? Dia mengangkat wajahnya perlahan, matanya memora. Karena aku pengecut, Mbak. Aku pikir, kalau aku jujur, kamu akan mundur. Dan aku terlalu takut kehilanganmu. Hening. Lalu aku bicara. Pelan. Kamu tahu, Rak, aku bisa menerima banyak hal. Bahkan, masa lalu yang rumit. Tapi, yang paling sulit diterima adalah disembunyikan. Karena itu membuatku merasa tidak cukup dewasa untuk menanggung kenyataan. Raga terdiam. Dadanya naik turun.
Ada air yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak membencimu, lanjutku. Tapi aku butuh waktu. Bukan karena anak itu, tapi karena kamu memilih untuk tidak jujur. Padahal aku sudah menyiapkan hatiku untuk menerima apapun tentang kamu. Ia bangkit dari kursinya, mendekat, tapi tidak menyentuhku, hanya berdiri di hadapanku, seperti seseorang yang bersedia ditinggalkan asal sempat menjelaskan. Aku akan tunggu, katanya pelan. Entah seminggu, sebulan, atau lebih. Aku cuma minta satu hal. Jangan tutup pintumu sepenuhnya, karena aku tidak ingin kehilangan lagi. Bukan kali ini. Aku mengangguk pelan, tapi pandanganku kosong. Malam itu, aku kembali ke kamar sendiri, dan untuk pertama kalinya, cinta yang baru tumbuh itu terasa seperti pohon muda yang diterpa angin. Besar. Mampukah ia bertahan, atau akan patah sebelum sempat berbuah? Malam itu, hujan turun lagi. Tapi tidak seperti biasanya. Hujan kali ini tidak membawa suara deras. Ia turun perlahan, diam-diam, seperti seseorang yang masuk ke rumah tanpa mengetuk. Dan mungkin, memang begitu caranya kesedihan datang. Tanpa bunyi, tanpa aba-aba. Aku duduk di kursi rotan dekat jendela kamar. Selimut tipis melingkar di pundakku, dan secangkir teh, yang sudah tak lagi hangat, diam di tangan. Tak ada televisi, tak ada musik, tak ada suara apapun, kecuali tetes hujan yang menyentuh genteng dengan ritme lamban. Di luar, halaman basah, dan di dalam, mataku tak juga kering. Bukan tangis pecah, bukan rata putus asa, tapi air mata yang jatuh karena terlalu banyak hal yang ditahan. Karena cinta yang hampir penuh, ternyata masih menyisakan rongga besar bernama keraguan. Aku memiamkan. Mada mengulang lagi kalimat-kalimat raga. Wajahnya saat mengakui semuanya, ketakutannya, kejujurannya, dan keberaniannya untuk tidak menyentuhku. Bahkan saat ia tahu mungkin itu adalah terakhir kalinya kami sedekat itu. Dan jujur saja, aku tak bisa marah, karena aku tahu, hidup bukan cerita yang selalu bersih. Kadang, kita hanya punya dua pilihan, menerima kenyataan yang keruh, atau menunggu air jernih yang tak kunjung datang. Aku bangkit, melangkah ke ruang tengah, tempat ia biasa duduk, tempat kami pernah tertawa, tempat kami pernah diam-diam menata. Yulong head up. Hanya dengan meminum teh berdua, ada secari kertas kecil tertinggal di meja. Tulisannya singkat. Aku pergi dulu. Tapi aku tidak menutup pintu. Aku titip senyummu, Mbak. Jangan biarkan hujan membuatmu lupa. Kamu masih bisa tumbuh. Aku duduk di sofa, mendekap kertas itu. Tak ada pernyataan cinta. Tak ada permintaan maaf lagi. Hanya pengingat bahwa hujan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dilalui. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku membiarkan air mataku jatuh tanpa menghapusnya, karena tidak semua luka harus segera disembuhkan. Ada luka yang perlu didiamkan, sampai ia sendiri memilih pulih, seperti hujan malam ini, yang tak bersuara, tapi menggenangi seluruh halaman. Pagi itu, matahari akhirnya muncul lagi, setelah berhari-hari hanya memberi cahaya samar di balik awan. Kini ia benar-benar menembus sela-sela genteng, menyentuh ubin dapur, dan menghangatkan punggung tanganku saat menggenggam cangkir pertama hari itu. Aku menyibakkan tirai. Eudora masih basah, tapi wangi, seperti tanah yang baru saja selesai menghapus lukanya. Sudah 2 minggu sejak Raga pergi. Tidak ada pesan baru, tidak ada telepon, hanya selembar tulisan kecil yang masih kusimpan di balik bingkai foto pernikahanku dulu. Bingkai yang kini tak lagi kutaruh di altar, melainkan di rak buku. Karena masa lalu tidak untuk dibuang, tapi juga tidak harus terus didoakan agar kembali aku mengurus semuanya sendiri lagi.
halaman, dapur, kasur tamu yang selalu terasa lebih dingin dari kasur utama. Tapi kali ini, aku tidak merasa sendiri, karena aku telah mengenal diriku lebih dalam dari sebelumnya. Aku tidak menutup hati, tapi juga tidak terburu-buru membuka kembali pintunya. Sampai hari itu tiba, langkah kaki di depan pagar, suara yang kupikir hanya hayalan, kembali terdengar. "Mbak," aku keluar, dan di sana dia berdiri, raga, dengan wajah yang lebih tenang, tubuh yang lebih tegak, dan sorot mata yang tidak lagi meminta, tapi menawarkan. "Aku nggak bawa banyak hal," katanya. "Cuma satu pertanyaan." Aku mengangguk, menahan senyum. Kalau hari ini aku datang, bukan sebagai adik dari masa lalu, tapi sebagai lelaki yang ingin membangun masa depan. "Bolehkah aku masuk lagi?" Aku mendekat pelan. Tak ada pelukan, tak ada drama, hanya detak jantungku yang terasa seperti ketukan pintu yang tak henti-henti. Aku mengangguk. Akhirnya, masuklah. Tapi, kali ini, kita buka semua jendelanya. Dia mengerutkan kening. "Maksudnya, aku nggak mau lagi cinta ini tumbuh diam-diam. Kalau kita benar, kita nggak perlu sembunyi. Biar semua tahu, kita bukan cerita salah kamar, tapi cinta yang akhirnya menemukan pintunya." Dia tersenyum. Dan pagi itu, pintu rumahku terbuka kembali. Tapi lebih dari itu, pintu hatiku juga. Kami masuk, membuat kopi bersama, menata ulang meja makan yang dulu selalu punya satu kursi kosong. Dan saat matahari mulai naik sepenuh hati, aku tahu, kadang cinta yang datang terlambat bukan untuk menggantikan, tapi untuk melanjutkan. Bukan dari halaman pertama, tapi dari kalimat yang sempat tertunda, yang akhirnya bisa diselesaikan bersama.